baru, masa yang ajaib. Hari ini yang saya siapkan, saya dapat masuk masa yang baru. Kita harus melihat dari mata Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. See from God's eyes. Boleh nextnya. Wahyu 3 ayat 17 berkatakan, kalau kalian berkata, kami kaya dan serba cukup, kami tidak kekurangan apa-apa, tetapi kalian tidak tahu betapa melarat dan betapa menyedihkan keadaanmu. Kalian miskin, telanjang dan buta. Sering kita merasa kita ini oke-oke aja. Tapi sebetulnya di mata Tuhan, kita sudah gawat. Saya ingat waktu tahun 99 ketika Joshua dan Kesia menikah. Kita disuruh buat 9 tempat. Dan saya kedapatan buat maligai. Hari itu sebetulnya saya lagi berjarak dengan Tuhan. Saya merasa saya dapat perkenanan, tapi sebetulnya saya lagi berjarak. Karena beberapa kali teman-teman, saudara-saudara dapat bahwa coach lagi ditunggu Tuhan di tempat biasa. Saya gak bisa masuk. Sesungguhnya saya gak bisa masuk. Tapi begitu saya dikasih tugas untuk buat maligai, saya bilang gini, kalau saya lagi berjarak bagaimana Tuhan hadir. Dan kalau maligai tidak ada Tuhan, itu bohong besar. Saya menjerit, saya bilang Tuhan tolong. Tiba-tiba Roh Kudus gini, kasih saya Matius 7 ayat 21 sampai 23. Engkau pikir engkau mempelai yang berkenan. Kalau satu hari Tuhan berkata, nyahlah Irin dari hadapanku. Kaget saya. Walaupun gak marah kelihatannya, tapi saya kaget, saya bilang gawat ini. Langsung buru-buru, di situ kan ada kata-katanya kalau aku mau berterus terang. Dulu saya pikir kalau saya dengerin ibu bilang gitu, Tuhan itu selalu terus terang dengan saya. Saya pikir ibu sangat koleris. Jadi Tuhan sangat koleris juga dengan ibu. Tapi ternyata saya bilang gawat kalau Tuhan gak terus terang. Kita ini gawat loh. Kita ini sudah dilempar dan dienyakan. Saya bilang gini, Tuhan hari ini saya angkat perjanjian terus terang. Kalau bisa itu jadi sumpah Tuhan. Kalau aku dapat perkenananmu kembali. Terus saya angkat itu sepanjang bangunan maligai. Saya 10 hari cancel semua. Waktu itu masih jadi konsultan yang aktif. Saya cancel semua. Dan saya benar-benar tungguin. Dan hari itu saya bilang gini, Tuhan tolongi aku, tolongi Tuhan. Engkau jangan lihat aku deh yang sudah gawat ini. Tolong lihat nanti yang hadir perlu bertemu dengan engkau di maligai. Dan tiba-tiba ibu bilang H-4, aku mau keliling. Hah? Mau keliling? Kata ibu gini. Aku bilang gini, kapan bu? Pagi ini? Jangan-jangan kalau bisa sore aja ya. Kalau sore aja belum siap nih. Terus akhirnya bilangin semua teman-teman. Waktu itu kalau masih ingat ya pakai karpet bulu putih. Terus saya bilang, saya masih begini, aduh nanti belum apa-apa udah kotor nih, udah semuanya datang. Terus udah itu jasmani, udah gak usah diurusin. Tiba-tiba saya nangis terus, saya nyembah itu tiap malam saya udah nyembah 3 jam. Saya nyembah dan tiba-tiba ibu datang. Bawa MOG, choir, waduh rame dah pokoknya. Tiba-tiba saya udah deg-degan, saya nangis terus sama Tuhan. Tiba-tiba selesai MOG, Tuhan, ibu bilang gini, aneh ya. Maligai ini sudah terkonek dengan surga. Nangis saya. Bapak Ibu, saya jadi ingat ketika Tuhan bilang gini, masuk masa yang baru akan ada banyak yang mustahil. Kalau engkau tidak melihat dengan caraku, engkau terlempar karena engkau tidak tahu. 1 Samuel 16 ayat 7b mengatakan, manusia melihat apa yang dilihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di hati dan pikiran orang. Next, spiritual versus duniawi. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dulu waktu saya mau tinggalkan posisi saya 12 triliun, pegang 12 triliun aset, semua orang kejar posisi itu. Saya difitnah, saya dimacam-macamin. Waktu saya dapat dari Tuhan, saya bilang saya tinggalkan, saya resign. Semua bilang gini, lu lada gila ya Rin. Itu posisi diingini semua orang, kamu lepaskan. Semua direktur, direksi
manggil saya satu-satu. Kata dia gini, Irin, kami sudah perjuangkan untuk engkau yang sungguh-sungguh selama ini, yang pegangin semuanya itu. Kenapa kau tinggalkan? Pak, saya mau sosial. Saya nggak bisa bilang saya ini dipanggil Tuhan. Sosial-sosial aja, kerja-kerja. Gak bisa Pak, saya ini biasa jadi contoh pegangin orang segitu banyak. Kalau saya pergi melulu, hilang melulu kan gak jadi bagus. Pokoknya intinya saya pergi. Sampai bos saya bilang ini, lu gila ya Rin, lu rada gila. Ikut Tuhan gak usah terlalu fanatik katanya. Tapi lewat setahun, hari itu saya ingat mama saya pulang ke surga. Di koran saya tulisnya gini, bersukacita karena berita sukacita karena ibunda kami sudah pulang ke rumah Bapak. Dia bilang gini, gue keren banget kata bos saya. Keren banget lu berani ngomong begitu. Orang berduka cita, lu bersuka cita katanya gitu. Saya lihat, begitu kita lihat Tuhan. Emang benar kok. Daripada di dunia, dia sudah pulang ke surga daripada dia sakit. Ya, gak sakit pun enak di surga ya. Nah, terus Ibrani 11 ya, artinya ujungnya bos saya pada bilang gini, dulu aku pikir engkau kayak apa? Jalannya kayak jurusan Koping Ho katanya. Saya gak pernah baca buku Koping Ho, katanya semeter di atas tanah. Artinya gak masuk akal. Semuanya pakai iman gak masuk akal katanya gitu. Tapi sekarang gue angkat deh 2 jempol katanya. Bapak Ibu, ketika kita ikut Tuhan, memang bayarnya ngeri-ngeri sedap. Tapi ujungnya keliling orang-orang sekeliling kita akan lihat itu. Dan kita tahu bahwa Ibrani 11 itu pasal tentang iman. Next. Iman adalah melihat dari sudut pandang atau dari mata Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mahanaim sudah dibawa, dipimpin Tuhan dan Panglima untuk melihat, untuk percaya, nggak melihat ya. Sekalipun mau pergi urusin Transera aja keliling-keliling, mau PRJ keliling-keliling, enggak, bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percaya. Tuhan pasti bimbing kita sampai di titik yang paling tepat. Kita sudah lewatin itu semua. Jadi pertama Bapak Ibu, kita harus melatih mata kita melihat dengan mata iman. Saya kasih gambarnya. Iman itu tuh harus terus dilatih sampai naik ke atas. Itu harus kita latih. Next. Iman membuat kita mengerti siapa Tuhan kita. Siapa pemilik hidup kita. Dia itu Bapa dan Raja. Aku miliknya dan dia milikku. Seperti yang kita sering katakan dari Lukas 15 ayat 31. Everything that is mine is yours. All I have is yours. Kalau kita punya iman, semua yang ada Tuhan ada, itu kita punya kok. Jangan kita kayak anak sulung yang ada di rumah Tuhan, tapi kita tidak tahu, gak layak untuk terima yang terbaik yang Tuhan berikan. Kita tahu pasukan terdahsyat Mahanaimes. Kita sudah lihat keajaiban demi keajaiban. Apakah jangan cuma lagi berbareng-bareng iman bareng-bareng. Tapi di dalam hidup kita, apakah orang bisa lihat iman di dalam hidup kita? Apakah orang bisa lihat kehidupan yang berjalan bersama Tuhan dengan iman? Sekalipun sebiji sesawi, itu bisa memindahkan gunung masalah dan gunung penyakit. Iman membuat kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dulu sebelum saya kenal Tuhan, Tuhan kayaknya jauh gitu. Tuhan bukan patung yang kita sembah. Tuhan bukan sesuatu yang kita gak bisa tahu, gak bisa rasakan. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita tahu jurusan kita pasukan terdahsyat di tempat ini adalah impossible is nothing. Karena itu namanya pemimpin kita, yang memimpin kita. Pasti apapun yang tidak yang mustahil, itu bagian kita. Next. Saya dapat bahwa melihat dari mata Tuhan itu, kita akan ada 3 hal. Yang pertama, ketika kita pakai mata iman, ketika kita pakai mata Tuhan, kita melihat kehendak dan kerinduannya. Next. Kita tahu waktu Samson,
Mata Tuhan sebetulnya ingin Samson mengalahkan orang Filistin. Tapi mata Samson, dia menikah dengan anak perempuan Filistin. Mata Tuhan, Samson menyimpan rahasia, kekuatannya harusnya disimpan. Tapi Samson membuka rahasianya karena perasaan, digoda sama perempuan. Berbeda. Mata Paulus, waktu Paulus sebelum ketemu Tuhan, dia menganiaya orang Kristen, tanda dia melayani Tuhan. Tapi waktu dia ketemu Tuhan, dia tahu Paulus harus memberitakan kabar keselamatan. Dia pernah bilang menginjil itu, berbahasa roh itu dia paling besar. Tapi kalau menginjil itu udah keharusan, kewajiban, dia bilang. Bukan cuma ya sekali-sekali menginjil. Menginjil itu keharusan. Seringkali Tuhan mau kita melihat situasi dan kondisi kita melalui sudut pandang yang baru. Saya juga kaget ketika Tuhan ngomong ini, berarti masuk masa yang baru. Ada yang lebih ajaib, yang gak masuk akal. Mari kita bersama-sama lihat dari kacamatanya Tuhan. Next. Tapi sering sekali ada peperangan antara perspektif kita dengan perspektif Tuhan. Contohnya Lot dan Abraham. Waktu Abraham membawa Lot naik ke suatu tempat antara Betel dan Ai, Abraham memberikan Lot kebebasan untuk memilih tanah yang diinginkannya. Lot yang setuju akhirnya memilih wilayah atau daerah yang subur. Wilayah ini dekat dengan kota Sodom yang terkenal akan kekayaan dan gaya hidup hedonis. Sedangkan Abraham justru memilih untuk tinggal di padang gurun. Mari kita lihat next. Beda antara cara melihat Lot dan Abraham. Lot itu memilih yang dilihat mata. Tanah yang subur, tanah banyak kekayaan, tapi hidup masyarakatnya hedon. Atau hedonisme, itu semuanya lihatnya secara dunia. Ya, ikutin dunia. Nah, Lot melihat dengan apa yang dilihat di depan mata. Oh, ini tanahnya bagus, ini banyak kekayaan. Dia gak lihat kalau masyarakatnya, rakyatnya itu seperti apa. Tapi Abraham melihat dengan iman. Sekalipun padang gurun, Tuhan bisa membuat itu menjadi kebun buah-buahan. Bukankah kita masuk masa bride and bloom? Apapun kondisi kita, jangan bilang begini, Tuhan gak bisa lah. Udah gak mungkin. Mungkin bagi Tuhan. Sekarang ini apalagi kalau itu masanya bride and bloom. Next. Yang pertama untuk melihat kerinduannya ya. Yang kedua adalah melihat kuasanya. Iblis akan mengarahkan kita melihat masalahnya daripada kuasa Tuhan. Setiap kali kita mau pergi. Nanti kan besok kita mau pergi ke Oktober ya. Ke provinsi-provinsi. Kadang kalau kita lihat gini, aduh orang-orangnya kayak gitu di daerah. Aduh bagaimana kumpulinnya ya. Dalam nama Yesus kita lihat dengan mata Tuhan. Dan kita minta Tuhan bukakan jalan. Bukankah kita sering dengar itu dari ibu? Ibu selalu bilang gini, aku bukannya pinter ya, tapi aku selalu tanya Tuhan. Dan ibu kayaknya kalau saya lihat ini orang yang penuh dengan hikmat, pengertian, ketajaman semuanya. Makin jauh makin tajam ya, makin itu apa? Karena ibu melihat dengan mata Tuhan. Makanya saya juga terus belajar kalau Tuhan percayakan satu dan keajaiban demi keajaiban ke ibu. Karena ibu selalu melihat caranya Tuhan. Ibu pernah ceritakan waktu Transera ya, apa PRJ ya Pak Bu. Tuhan cuma bilang gini, waktu aku di kayu salib, aku haus. Itu aja. Kalau lagi nih, kenapa sih Tuhan haus? Tapi ibu bisa tangkap, nyajikan anggur manis. Itu yang kita harus tangkap, wariskan dari pemimpin kita, melihat dari kacamata Tuhan. Jangan lihat masalahnya. Sebetulnya kalau kita dibuat takut, tujuan iblis adalah kita tidak berani melakukannya. Kita harus lawan itu seperti Joshua dan Kaleb lakukan dengan cantik. Next. Kita akan lihat keberanian Joshua ya dan Kaleb versus pengintai-pengintai. Bilangan 13 ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata,
Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini yang dilihat orang di depan mata. Ada raksasa besar, ada semua, jadi berita-beritanya semua negatif yang mengalak, yang menurunkan iman orang. Banyak hal kita tahu bahwa kita lihat itu, kalau kita lihat cuma pakai mata sendiri, mata jasmani, kita akan parah. Itu harus dilatih Bapak Ibu. Saya ingat 12 tahun yang lalu kalau saya lihat rumah saya terbakar, rumah saya sudah kena rayap sebulan 2 bulan, dan itu semua roboh dari atas. Begitu saya mau masuk ambil anak saya pasti nggak berani pakai mata, lalu pakai pikiran saya loh yang simpan mata. Jangan-jangan saya nanti juga dikubur di bawah di situ. Tapi saya pakai mata iman. Saya bilang gini, saya masuk bersama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi jangan sampai kayak seperti pengintai-pengintai. Next, kita akan lihat seperti Joshua dan Kaleb melihat. Bilangan 14 ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Joshua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini adalah 2 orang yang selalu lihat dengan matanya Tuhan. Benar-benar lihat, sekalipun ada raksasa, dia lihat Tuhan lebih besar dari raksasa. Ya, itu yang kita harus lakukan ke depan. Kalau ada yang masalah dikasih tugas, kita bilang gini, aduh gak mungkin ya. Kemarin kita sudah lihat bagaimana kita menyembah di satu pesawat. Dan itu tidak mungkin sebetulnya menurut orang lain. Tapi Tuhan benar-benar menggenapi ya. Next. Saya mau cerita dikit tentang Kaleb. Kaleb punya jiwa yang lain. Nah ini yang kita harus punya, jiwa yang lain. Bilangan 14 ayat 24. Kalau Indonesia, tapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan dimilikinya. Kita tahu bahwa Kaleb itu ketika dia meminta sama Joshua janji Musa yang pernah kasih dia tanah gunung Hebron, dia minta itu waktu umur 85 tahun. Dia bilang jangan takut. Kata Joshua, emang bisa? Bisa. Aku seperti umur 40 waktu aku terima janji itu. Dan itulah perjanjian Kaleb yang saya bimbing semua Golden Knight. Saya bilang tidak ada Golden Knight yang merasa udah tua. Saya bilang bertobat kalau semua orang bilang aku sudah tua. Ya, harusnya kita ini nggak pernah tua. Kalau pernah ikut Golden Knight, saya kasih gambarnya. Kalau ada bercermin, ini yang tua, kakek-kakek lihat wajahnya wajah muda. Terus kalau yang perempuan oma-oma lihat wajah muda gitu. Artinya apa? Bukan dia harus dandan dan semuanya, tapi karena di dalam sininya muda, ini jadinya punya tenaga dan benar-benar muda di wajahnya. Dan dikatakan versi The Message, but my servant Caleb, this is a different story. He has a different spirit. He follows me patiently. I'll bring him into the land. Then he scolded and his children will inherit it. Artinya waktu dia punya jiwa yang lain, bukan dia kelainan jiwa ya, bukan. Tapi dia punya jiwa yang lain karena dia punya spirit yang berbeda. Ya, karena dia mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Artinya percaya, passionately, dengan gairah, percaya sekalipun gak masuk akal. Saya ikutin Panglima tuh udah lama. Dulu mau bangunin sekolah aja, katanya gini, Rin bagaimana ya, gak ada uang. Tapi saya lihat beliau cuma begini, udah kita khawatirin cuma 2 minggu aja.
Nggak usah ke depan. Nanti kalau saya tanya gini, ini gimana nanti bagaimana? Nggak usah 2 minggu aja. Dulu orang bilang begini, Pak Mul ya, itu Pak Mul datang ke saya gini. Ini mau patok pertama nih, pancang pertama. Ini uangnya cuma berapa? Cuma 30 apa 50 juta. Bagaimana ya Bu? Emang Ibu In bilang apa? Pancang aja. Ya udah pancang aja gitu ya. Terus setelah itu kan kita bangun. Orang-orang begini, ini ada utang nih 10 miliar. Terus saya bilang begini, siapa waktu itu Yanti ngomong sama saya. Saya bilang gini, bukan utang, tapi tagihan yang tertunda. Coba lu hitung nih semua Mahana yang berapa duit tuh bilang. Mahana ini udah berapa duit, berapa miliar gitu. Itu mah kecil buat Tuhan. Nah, kita harus latihan begitu sampai akhirnya kita punya iman. Ya, punya iman yang bisa menggerakkan semuanya. Jadi ikuti Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kita benar-benar percaya apa yang Tuhan katakan, apa yang pemimpin katakan. Ya, next. Seringkali tanpa mata iman kita bisa ada di antara manifestasi Tuhan yang dahsyat. Akan tetapi kita tidak mengenali dan menyadarinya. Apalagi kalau lagi kecewa. Tiba-tiba lihat orang bersuka. Itu munculnya begini, habis-habisin uang. Kemarin 700. Semua habis-habisin uang aja. Lihatnya berbeda. Gak lihat bagaimana Tuhan pengen kita menduduki udara dan menduduki Timur Tengah. Ya, jadi kalau kita gak bisa lihat itu, kita lihatnya berbeda. Dan kita tahu kalau waktu Daud mengalahkan Goliat, di mata Tuhan Goliat itu terlalu kecil. Goliat itu gak besar, terlalu kecil buat Tuhan kerjakan. Ya. Next. Sekarang saya mau nyalakan, kita lihat lagi. Kok gak ada suaranya? Kemarin yang kita penyembahan di pesawat ya. Inilah kuasa yang Tuhan berikan ketika kita melihat, puji Tuhan kita punya panglima yang bawa kita lihat. Ini contoh, ini bukti. Kalau kita melihat dengan mata Tuhan, yang mustahil menjadi kenyataan. Ini kayak kita udah punya satu pesawat, dari belakang sampai ke belakang lagi, dari depan sampai belakang. Sampai di business class mesti kita ambil kan, dari business class ke belakang, semuanya luar biasa. Yang mengerikan yang tengah apa yang belakang gitu. Begitu hormat bagi Bapak. Berdiri semua apa sampai si manusia jangan mati tiubulan saking kitanya ini sampai nggak sadar. Tapi saya cuma mau nyalakan ini kenapa? Karena inilah contoh pemimpin kita bawa kita lihat ya. Next, penyembahan 7 jam. Kalau kita melihat dengan mata Tuhan, itu membawa kita melihat di luar keterbatasan kita, dan semua ketakutan kita yang sering menghambat kita alami yang Tuhan sediakan. Tuhan sediakan bukan cuma Mahanaim, Bahtera dan semua, tapi buat kita masing-masing Tuhan sediakan yang ajaib. Dan dengan melihat dari sudut pandang Tuhan, kita itu membuka wawasan kita tentang potensi kita, kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Coba tiba-tiba kalau ke provinsi, tiba-tiba ke negara-negara, anak youth aja makin jadi powerful. Dulu waktu kita ke bangsa-bangsa ke provinsi kan banyak anak roks yang sampai ketemu ketua sinode akhirnya dibukakan. Dan itu namanya wawasannya potensinya dibuka dan semuanya dibuka. Jadi kita bersyukur kita bisa nyembah Tuhan. Dalam satu pesawat 309 orang special force-nya Tuhan berangkat. Yang ajaibnya saya ini ikutin sampai mau selesai. Loh, tanggal 14 itu terakhir semuanya udah pulang. Kalau saya hitung 5 dari 5 itu semua 13 hari. Berarti tembok Yeriko 13 hari. Itu selesai semua tembok yang menghambat kita. Kita akan masuk masa yang baru. Karena itu contoh awal Tuhan mau berkata, aku bawa kalian masuk masa yang baru. Dengan masuk satu pesawat, semua orang bingung. Sampai kita kan waktu itu berangkatnya ini gak pernah nih kejadian. Berangkat itu bareng-bareng sama pilot, sama stewardess. Sampai kita ngomong-ngomong, kita jadi aneh. Biasanya pilot masuk duluan dan mereka kaget-kaget. Kok bisa sih sekalian satu grup, satu pesawat yang bukan charter loh. Ini keajaiban. Jadi kalau kita belum mengerti, jangan cepet-cepet menghakimi. Tapi bilang Tuhan, ajari aku mengerti. Ya. Next. Yang ketiga, melihat cintanya. Bisakah kita melihat ujian hidup
dan tantangan kita dari kacamata Tuhan. Kalau Tuhan suruh buat sesuatu ujian lewat ibu Panglima, jangan gini, kenapa sih kasih ke aku terus? Kenapa sih yang berat begini? Karena ibu lihat, kan ibu selalu bilang gini, kalau aku suruh karena aku sudah hitung, aku sudah tahu. Bisa gak kita lihat itu? Karena Tuhan mencintai kita. Makanya dia kasih tantangan. Dia kasih ujian hidup itu bukan karena dia mau tinggalin kita. Tapi karena dia pengen kita harus naik. Karena Bapak Ibu, kalau kita gak ngapa-ngapain kita naik next level dan next level jadi jenderal misalnya. Iblis bisa nuntut. Enak aja gak ngapa-ngapain. Terus dia bisa naik, gak bisa. Yang kedua adalah bisakah kita rasakan cintanya di tengah-tengah kita lewati lembah Tuhan. Seringkali waktu kita ngalami masalah kita cari Tuhan. Cari terus. Nangis kita rasakan Tuhan. Tapi jangan stop di situ. Kalau kita belajar 3 hal dari pelataran ruang kudus dan ruang maha kudus. Banyak orang di pelataran nangis terus di pelataran pikir sudah di ruang maha kudus. Kalau ini masih di jiwa. Masih turun naik. Ayo masuk lebih dalam lagi. Berdoa selalu buat bangsa. Pakai lutut. Dan terus bermazmur. Dan terus mengikuti Tuhan. Jadi murid. Saya ingat kalau engkau mau jadi murid, sangkal diri, pikul salib. Setiap hari. Dan sampai kita masuk ruang kudus, maha kudus. Kita diajari di ruang di Mahanaim ini Senin Sabtu. Nyembah perang, nyembah masuk lebih dalam. Inilah ruang maha kudus. Masuk di tatanya Tuhan. Menetapkan apapun. Sampai begitu banyak hamba Tuhan datang sini. Kalian tahu gak? Malaikat semua mana-mana aja datang ke sini. Kalian tahu gak? Semua yang kalian kerjakan itu menentukan nasib bangsa-bangsa. Bahkan kalau inget Charlie. Dia kayak orang mabuk gak bisa lihat. Dia bilang gini, setiap aku merem, aku lihat surga. Kita dilatih, jangan sampai kita ini beda sendiri. Kita ini adalah orang-orang yang bisa masuk ke situ. Setiap kali Bapak Ibu duduk di sini, bilang gini aja, Tuhan, apa yang ada di depan, boleh gak buka mataku supaya aku bisa melihat. Saya dengar kesaksian banyak yang lihat gitu karena minta. Saya mau kasih satu kunci ya. Dulu kalau ibu ini punya sumber segalanya deh. Saya udah lihat rumahnya aja di surga, apapun ada. Beliau itu kalau deket-deket beliau, kalau kita gak kena imbas ya, itu agaknya salah. Saya deket beliau, tiba-tiba penglihatan keluar, buka. Semua buka, terbuka semuanya. Bukan semuanya besok deket-deket sama ibu ya. Artinya kalau engkau mendoakan, kalau engkau tak ada di Mahanaim, tiba-tiba kau bisa buka. Nah kalau lagi ada sidang ilahi, orang bilang gini, ya masuk taman ya Nancy sama Nita, masuk taman. Begini Tuhan, aku mau ikutan. Ikut iman orang loh, ikut kemampuan orang. Aku mau ikutan masuk taman Tuhan. Bilang gitu aja. Gak gini, gak kelihatan. Ya pokoknya gini, aku mau ikut Tuhan. Tiba-tiba dengan imanmu, engkau akan lihat. Ya. Bapak Ibu, next. 1 Petrus 4 ayat 12-13. Saudari-saudari yang saya kasihi, janganlah kaget ketika kalian mengalami banyak penderitaan karena mengikut Yesus. Memang kita akan mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan, yang rasanya seperti terkena nyala api. Penderitaan itu bertujuan untuk menguji apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dan untuk membuktikan apakah kita setia kepadanya dan tidak atau tidak. Jadi jangan berpikir bahwa kesusahan yang kita alami adalah sesuatu yang luar biasa. Saya tambahin, tidak aneh kok. Kalau lewatin ujian tuh biasa. Sebaliknya, kalau kalian mengalami penderitaan seperti yang Kristus alami, bergembiralah. Karena itu berarti kalian benar-benar sudah bersatu dengan Dia. Dengan begitu, pastikanlah kalian akan sangat bersuka cita pada waktu Dia datang kembali untuk menyatakan kemuliaannya. Kita kan selalu nyanyi ya, yang terhubung jadi menyatu. Menyatu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Percaya kedagingan kita itu dikikis. Itu namanya benar-benar proses. Proses mungkin dari keluarga, dari mana-mana pasti deh. Supaya kita sampai menyatu dengan Tuhan. Loh kalau kita ini masih banyak ya kesombongan, iri ya. Terus macam-macam lah, minder.
Gimana mau menyatu tuh sama Tuhan yang begitu ajaib, luar biasa. Gak bisa nyatu. Kata Tuhan gini, baunya aja gak nyatu. Ini baunya bau sombong. Ini baunya aja gak enak ini. Ini gak bagaimana mau menyatu sama Tuhan. Jadi ketika kita mau menyatu dengan Tuhan, itu pasti dikikis semuanya. Tuhan gak pernah mengizinkan apapun lebih dari kekuatan kita. Tapi kita tahu bahwa kalau kita dikikis, biarkan dia kikis. Supaya kita ada di hatinya dan menyatu dengan dia selalu. Karena kita akan bersukacita waktu dia datang untuk melihat kemuliaannya. Bapak Ibu, kemuliaan itu kan gini ya, dulu saya gak mengerti. Dulu pertama kali saya lewatin ujian adalah lewatin dengan suami. Habis itu saya proses di pengadilan. Karena saya proses 33 miliar di tahun 90-an. Itu besar sekali. Saya bisa masuk penjara. Dan akhirnya semua saya lihat semakin dilatih. Semakin lihat kemuliaan Tuhan turun. Waktu saya jalan dengan ajaib. Saya pernah cerita lah. Waktu di kantor tiba-tiba saya bisa masuk penjara kalau saya masuk pengadilan. Tiba-tiba Tuhan kirim balikan jaksa yang sudah disogok. Balikan dengan yang baru orang Kupang. Dan tiba-tiba dari orang Kupang ini dia yang bantu kita dan saya sudah ketakutan dengan teman saya. Tiba-tiba sebelum besok masuk pengadilan dia bilang gini, yuk ketemu yuk. Ketemu di mana Pak? Ketemu di kafe. Ngapain? Gladi bersih. Hah? Gladi bersih? Bayangin besok mau ke pengadilan di gladi bersih sama jaksa. Dikasih tahu dia bawa semua BAP-nya, dia bilang begini. Besok kalau ditanya ini pertanyaannya kamu jawab apa? Kalau saya udah jawab gini, ini kurang, tambahin ini. Kalau ini salah, jawabnya ini. Coba bagaimana saya gak menang. Saya menang lah di pengadilan. Itu yang ajaib. Dan setelah itu saya pikir saya gak kerja lagi di bank. 4 bank direktur nyari saya. Saya bilang gak takut ya. Saya sudah masuk ke kasus begini. Justru karena kami tahu tentang engkau. Jadi kalau kamu sudah lewat ini pasti kau lebih hati-hati katanya. Supaya saya bisa tidur kata direkturnya. Saya bilang gini, kalau Bapak bisa tidur saya yang gak bisa tidur. Nanti saya bisa gawat ini. Udah lewatin bebas begini mesti kena lagi ya. Tapi saya mau katakan bahwa kita lihat cintanya luar biasa. Dan Roma 8 ayat 17 next. Nah, kalau kita adalah anak-anaknya, maka kita pun adalah ahli warisnya yang akan menerima berkat-berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus apa yang sudah disediakan Allah baginya. Sebab kalau kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan juga bersama Dia. Bapak Ibu, sebetulnya ujian apapun dalam hidup kita, Tuhan maunya kita menang. Begitu menang, kita jadi contoh buat orang lain. Karena kalau gak ada apa-apa kita nih gak bisa loh. Coba bayangin ya, orang yang khotbah gak punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Itu jadi datar. Orang cuma terima di jiwa. Gak terima di roh. Gak ngerti bagaimana aplikasinya. Dulu pertama-tama saya bertobat, saya kalau ke gereja di tempat lain ya, saya ke gereja gini. How? Udah dikasih ayatnya, how? Caranya gimana? Nerapkannya, aplikasikannya di kehidupan tuh bagaimana gitu. Dan sejak itu Tuhan itu ajarin setiap kali firman yang kau tangkap, lakukan, praktek. Maka akan muncul cintanya. Saya pernah cerita ya Bapak Ibu, setiap kali saya lewatin ujian dan saya letakkan ego saya terima satu parfum. Dari siapapun. Waktu itu ada yang datang bawa saya gini, Coach, tolong tanyain Tuhan, maksudnya. Kenapa saya disuruh cari parfum dari 9 buah? Loh, yang disuruh kamu. Kamu gak nanya sama Tuhan. Belum dapat jawabannya. Tuh, coach aja yang tanya Tuhan. Oh ya sudahlah, udah dikasih parfum, masih yang mau jawab. Saya tanya Tuhan, maksudnya gimana ya Tuhan? Kenapa kau kasih aku parfum? Karena begitu engkau meletakkan egomu, Tuhan ajarin saya kayak kasih saya penglihatan kayak kita ini bakar sate, tahu ya? Kalau bakar sate enak tuh. Terus kita di lantai 7 kira-kira kalau ini baunya enak banget gak berasa? Itu baru bau harumnya tuh enak banget. Kata Tuhan, begitu engkau letakkan ego atau semua kesombongan, semua minder, semua apa, semua diletakkan, itu bakar, itu masuk ke surganya bau. Baunya wangi. Dan Tuhan katakan, aku biarkan setiap kali engkau letakkan buat aku. Biarkan semua orang bisa rasakan bau yang berbeda setiap kali.
Dan semua orang bisa belajar dari situ. Nah, Bapak Ibu, saya gak akan lama-lama. Terakhir adalah janji Tuhan karena cintanya. Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bayangin loh, Tuhan kita gak pernah meninggalkan. Oleh karena itu ketika saya ngalamin apapun, saya tahu ada Tuhan. Dia pasti ada. Sekalipun saya belum dengar. Tapi saya tahu dia ada. Dia tidak akan meninggalkan. Tinggal kita bicara, bilang, Tuhan, terima kasih karena Engkau besertaku selalu. Jadi next, terakhir ini adalah melihat dari mata atau sudut pandang Tuhan. Jadi 3 hal ya, saya ulangin lagi cuma ini. 1, kita akan melihat kehendak dan kerinduannya atas hidup kita. 2, melihat kuasanya atas kita. 3, melihat cintanya atas kita. 3 ini yang kita mau lihat masuk masa baru. Kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, kita akan lihat kerinduannya ada di dalam hidup kita. Kita akan lihat kuasanya ada dalam kita. Yang 3, kita lihat cintanya semakin hari semakin ajaib. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini langsung kesaksian atau Nita dulu? Nita khotbah. Oke, sip.